Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bersama saya hari ini kita akan belajar materi tentang akidah akhlak. Kali ini kita akan membahas tentang akidah Islam. Sebelum lanjut, saya mau tanya dulu nih, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat ya buat belajarnya. Nah, sebelum mulai pembelajaran, kita baca bismillah sama-sama dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, semoga dengan pembacaan bismillah tadi, pembelajaran hari ini dapat dipahami dengan baik ya. Nah, pertama kita akan membahas mengenai pengertian akidah Islam. Secara bahasa, akidah itu diartikan sebagai ikatan atau perjanjian. Nah, sedangkan secara istilah, akidah itu adalah suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya, terutama termasuk orang Islam. Nah, jadi akidah ini adalah janji atau keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, akidah itu secara umumnya ada akidah Islam, ada akidah Nasrani, dan ada akidah Yahudi, dan juga ada akidah yang lainnya. Nah, kita bicara tentang akidah. Akidah itu ada akidah yang benar, yang artinya akidah yang lurus, dan ada akidah yang salah, artinya akidah yang sesat. Nah, pondasi awal dari akidah Islam ialah keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang wajib kita kenal melalui sifat-sifatnya. Kemudian ada dasar-dasar akidah Islam. Dasar-dasarnya ada dua. Yang pertama ada Al-Quran dan yang kedua As-Sunnah atau hadis. Yang pertama Al-Quran, di dalamnya itu memuat dan mengupas permasalahan akidah Islam yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang kedua yaitu As-Sunnah atau hadis, merupakan penjabaran dari Al-Quran yang terdiri dari segala ucapan, perbuatan, dan takrir atau sifat diam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Islam juga menegaskan bahwa hadis itu menjadi hukum Islam yang kedua, baik sumber hukum akidah maupun dalam semua persoalan hidup. Nah, mengenai hadis ini, kenapa sih hadis dijadikan dasar-dasar akidah Islam? Nah, itu karena di dalam hadis itu yang pertama adalah segala perkataan Rasulullah itu merupakan wahyu. Yang kedua, Allah memberi petunjuk untuk semua manusia agar mengikuti kebenaran yang telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, di dalam hadis banyak menjelaskan mengenai ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum dan atau global. Nah, kemudian kita bicara tentang tujuan mempelajari akidah Islam. Tentunya sangatlah bermanfaat. Karena yang pertama, agar dapat memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang telah ada sejak manusia lahir. Dan yang kedua, untuk menghindarkan diri dari segala perbuatan yang jahat dan kemusyrikan. Yang ketiga, untuk menghindarkan diri dari pengaruh akal dan pikiran yang tidak baik dan menyesatkan. Nah, yang keempat, untuk memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang ada sejak manusia lahir
ke bumi. Dalam akidah Islam itu ada yang namanya iman, Islam, dan ihsan. Yang pertama, iman. Secara bahasa itu berarti percaya. Nah, sedangkan secara istilah iman itu adalah al-imanu huwa tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkan, yang artinya iman adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan dilaksanakan dengan anggota badan atau perbuatan. Nah, jika seseorang itu sudah mengimani seluruh ajaran Islam, maka orang tersebut sudah dapat dikatakan sebagai mukmin atau orang yang beriman. Nah, tingkatan iman ini ada 3. Yang pertama, tingkatan mengenal, artinya seseorang yang baru mengenal sesuatu yang diimani. Yang kedua, tingkat kesadaran. Nah, artinya iman seseorang itu sudah lebih tinggi karena sesuatu yang diimani disadari oleh alasan tertentu. Nah, yang ketiga, tingkat hakul yakin. Nah, artinya iman yang tertinggi, yakni seseorang mengimani sesuatu tidak hanya mengetahui dengan alasan tertentu, tapi diikuti dengan ketaatan dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kita lanjut tentang Islam. Nah, Islam secara bahasa itu artinya tunduk, patuh, menyerah diri, dan selamat. Nah, sedangkan menurut istilahnya, Islam itu ialah agama yang mengajarkan agar manusia tunduk, patuh, dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ajaran Islam itu harus diyakini kebenarannya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin kebenaran tersebut sebagaimana dalam firman-Nya di surah Ali Imran ayat 19, yang artinya sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah agama Islam. Dari pengertian-pengertian tersebut, Islam itu mencakup 5 hal. Yang pertama, bersyahadat dengan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, menegakkan sholat. Yang ketiga, puasa di bulan Ramadan. Dan yang keempat, menunaikan zakat. Dan yang kelima, haji jika mampu. Nah, kelima kalimat tersebut itu terangkum dengan apa yang disebut dengan namanya rukun Islam. Nah, karena itulah kewajiban setiap muslim adalah melaksanakan rukun Islam tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga, ihsan. Ihsan ini berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah berbuat baik, berbakti, atau mengabdikan diri. Nah, sedangkan menurut istilah adalah berbakti dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dilandasi kesadaran dan keikhlasan. Nah, dengan berbakti kepada Allah yakni seperti berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi diri sendiri, sesama manusia, maupun bagi makhluk lain. Nah, semua perbuatan yang bermanfaat itu dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seolah-olah orang yang melakukan perbuatan itu mereka sedang berhadapan dengan Allah. Nah, orang yang telah menerapkan hal itu disebut dengan muhsin. Nah, dengan kata lain, dalam beribadah kita harus benar-benar ikhlas, khusyuk, dan tunduk hanya kepada Allah. Nah, ihsan ini ada 4 macam. Yang pertama,
ihsan terhadap Allah, ihsan terhadap diri sendiri, ihsan terhadap sesama manusia, dan ihsan terhadap makhluk lain. Jadi, dalam pembahasan akidah Islam itu terdapat penekanan pada keyakinan kepada Allah sebagai pondasi utama. Akidah itu didasarkan pada Al-Quran dan hadis yang merupakan sumber utama keyakinan dalam Islam. Nah, memahami akidah itu sangat penting untuk memperkuat ketuhanan, menjauhi perilaku negatif, serta menolak pengaruh pemikiran yang menyesatkan. Nah, mungkin itu saja pelajaran kita pada hari ini. Semoga semuanya dapat dipahami dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.